Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi proposal dari Tri Rahmadi Putra dengan BP 171084200 dengan judul proposal yaitu implementasi peraturan wali kota nomor 36 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang peneliti mengambil pernyataan ini yaitu karena kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang telah diatur dalam Konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak sehat saja, kesehatan menjadi kewajiban suatu negara karena kesehatan juga dianggap sebagai investasi penting bagi suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 1 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Indonesia sendiri berusaha mengadakan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat tak terkecuali orang dengan gangguan jiwa, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, maksudnya 2009, dan UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, dengan menghadirkan pelayanan kesehatan secara integrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi setiap orang, terutama ODGJ. Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, angka penderita gangguan jiwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Riskesdas tahun 2013. Prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang memiliki prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ yang cukup tinggi di Indonesia. Tercatat pada 2018 terdapat 9 per mil orang dengan gangguan jiwa, artinya per 1000 rumah tangga terdapat 9 rumah tangga dengan ODGJ. Walaupun Provinsi Sumatera Barat bukanlah yang tertinggi di Indonesia dalam hal prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ, tetapi Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ tertinggi di Pulau Sumatera, yang diikuti oleh Aceh. Selanjutnya itu prevalensi gangguan jiwa menurut kabupaten kota provinsi di Sumatera Barat. Dapat dilihat dalam tabel yang telah peneliti paparkan di presentasi ini, bahwa Kota Padang tidak terlalu tinggi angka gangguan jiwanya. Meskipun Kota Padang bukan merupakan kabupaten atau kota yang memiliki jumlah ODGJ paling banyak, namun pemerintahnya fokus dengan pelayanan kesehatan jiwa di daerahnya. Hal ini terbukti dengan pemerintah Kota Padang yang pertama merespon masalah pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJB dengan pemberdayaan masyarakat, terbukti dengan hadirnya kebijakan terkait pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJB yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJB. Dalam hal kasus gangguan jiwa, Puskesmas sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam hal pelayanan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJB, terutama di Kota Padang. Permasalahan ini perlu ditindaklanjut dari pihak pemerintah daerah Kota Padang, terutama Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas yang ada di Kota Padang. Salah satu puskesmas di Kota Padang yang merespon permasalahan ini yaitu Puskesmas Andalas yang mengeluarkan program kelurahan Siaga Sehat Jiwa. Pada program ini pihak Puskesmas Andalas melatih 23 kader yang berasal dari warga setempat agar bisa mendeteksi dini pasien dengan gangguan jiwa hingga melakukan pemantauan agar pasien jiwa mampu teratur minum obat. Kader juga melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang punya risiko gangguan jiwa serta telah gangguan jiwa serta penyuluhan pada warga sehat jiwa. Jika ditemukan masyarakat dengan risiko gangguan jiwa, akan dikomunikasikan kepada petugas kesehatan buat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan hingga pengobatan. Kelurahan Siaga Sehat Jiwa ini sendiri diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Tentu kebijakan ini tidak mungkin hadir tanpa tujuan. Tujuan dari hadirnya kebijakan ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu percepatan upaya pengadaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama kesehatan jiwa melalui pemberdayaan masyarakat
berupa kader kesehatan jiwa. Yang kedua itu peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat bagi orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK dan orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJB. Dan yang ketiga, meningkatkan peran serta lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Lintas sektor di sini salah satunya yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial. Lalu fenomena implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas, yaitu ada 4 fenomena yang peneliti temukan untuk sementara ini, yaitu sumber daya dana yang kurang mumpuni dari pemerintah Kota Padang, terutama dalam hal pendanaan kader. Kader yang aktif dalam pelaksanaan tugasnya hanya sekitar 10%. Lalu koordinasi dengan lintas sektor yang masih kurang maksimal. Lalu kurangnya perhatian dari pihak kelurahan maupun RT atau RW terhadap ODGJB yang terlantar. Lalu stigma masyarakat yang masih kurang bisa menerima keberadaan ODGJB. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu melihat dan menggambarkan bagaimana implementasi di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian ilmu administrasi publik. Yang kedua yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam implementasi peraturan ini. Lalu selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan. Peneliti memakai sekitar beberapa penelitian yang di sini peneliti hadirkan yaitu ada 3, yaitu dari Debbie Rahmawati, di mana judul dari penelitian Debbie Rahmawati ini yang berjudul yaitu Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa dengan studi kasus pasien skizofrenia di Rumah Sakit Grahasia Yogyakarta. Lalu ada dari Bagus Setiawan dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa di Kabupaten Karawang. Lalu selanjutnya ada juga dari Sri Amalia Kusuma Wardani yang berjudul Implementasi Kebijakan Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu model implementasi yang dipakai oleh peneliti di sini yaitu model implementasi Van Meter dan Farnhorn, di mana terdapat 6 indikator. Yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua yaitu sumber daya, yang ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana, yang keempat yaitu sikap dan kecenderungan para pelaksana, yang kelima yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, yang keenam yaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lalu skema pemikiran dalam penelitian ini yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Lalu lanjutkan dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Lalu lanjutkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Lalu dilanjutkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Lalu dilanjutkan dengan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Lalu yang terakhir yaitu implementasi kebijakan model Van Meter dan Farnhorn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi dari pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan aktivitas implementasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Definisi konsep yang ada di dalam penelitian ini yang pertama yaitu kebijakan pemerintah kota adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Lalu ada definisi operasional yaitu variabel pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator yang pertama yaitu jelas dan terukur. Cara mengukurnya di sini yaitu yang pertama atau poin A, tujuan dan manfaat dari adanya Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Yang B yaitu ukuran atau standar keberhasilan dari Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Pada indikator B yaitu keadilan, cara mengukurnya yaitu poin C memperlakukan aturan yang sama bagi semua stakeholder Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Variabel nomor 2 yaitu sumber daya dengan indikator poin A sumber daya manusia. Cara mengukurnya dengan poin A jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Andalas untuk implementasi kebijakan. Yang poin B yaitu kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Andalas untuk implementasi kebijakan. Untuk indikator B yaitu sumber daya non manusia dengan cara mengukur poin C sumber daya finansial yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Andalas dalam implementasi kebijakan. Lalu variabel ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana dengan indikator A struktur birokrasi dengan cara mengukur poin A struktur birokrasi pelaksana Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Yang poin B yaitu ketersediaan SOP Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Indikator B yaitu norma-norma dalam poin C yaitu norma-norma yang berlaku dalam instansi pelaksana Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Nah, dalam indikator poin C yaitu pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Cara mengukurnya yaitu dengan pola hubungan yang berlaku dalam instansi pelaksana Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Lalu variabel yang keempat yaitu sikap dan kecenderungan dari pelaksana dengan indikator poin A yaitu respon implementor. Dengan cara mengukurnya itu respon pelaksanaan dalam kelompok atau pelaksana dalam kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan. Lalu indikator B yaitu kognisi dengan cara mengukur yaitu dengan pemahaman pelaksana dan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Lalu dengan indikator C disposisi implementor dengan cara mengukurnya dengan kecenderungan pelaksanaan terhadap kebijakan. Lalu variabel kelima yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi. Dengan indikator komunikasi, dengan cara mengukur komunikasi antar pelaksana kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat, yaitu selanjutnya sosialisasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan. Lalu indikator selanjutnya yaitu koordinasi dengan cara mengukur koordinasi antara pelaksana Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat. Lalu variabel selanjutnya yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Indikator selanjutnya yaitu ada di poin A kondisi sosial masyarakat dengan cara mengukur opini dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Lalu indikator kondisi ekonomi dengan cara mengukurnya itu dengan ketersediaan sumber daya ekonomi. Lalu indikator C yaitu dukungan elit politik dengan cara mengukur dukungan elit politik dalam implementasi kebijakan. Bab ketiga yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian yang peneliti pakai di sini yaitu salah satunya dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, lalu dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi, lalu dengan teknik pemilihan informan dengan cara purposive sampling, lalu dengan teknik analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, lalu dengan teknik keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber data,
Lalu unit analisis yang ada dalam penelitian ini yaitu kelompok, yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang, Puskesmas Andalas, Dinas Sosial Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Kelurahan, serta RT RW. Lalu observasi awal studi literatur dengan cara dengan poin proses penelitiannya. Lalu dengan peran peneliti di sini sebagai instrumen utama. Sekian presentasi proposal dari saya Tri Ramadi Putra. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi proposal ini. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.